Saya akan menjelaskan analisis kualitatif metode H2S di praktikum analisis jenis untuk kelas 11 kimia analisis. Identifikasi kation ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kation di dalam cuplikan sampel. Jadi, kation dalam cuplikan sampel dapat diketahui dengan melakukan uji menggunakan reaksi-reaksi yang spesifik. Namun kesulitannya adalah untuk mendapatkan reaksi yang spesifik untuk setiap kationnya. Maka dari itu perlu dilakukan penggolongan kation. Jika cuplikan sampel berupa padatan, maka cuplikan sampel berupa padatan tersebut harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis, karena analisisnya kita gunakan sampel dalam bentuk larutan. Larutan cuplikan yang baik harus dihomogenkan saat dilarutkan. Jadi sampel padatannya itu harus dilarutkan dan harus larut secara homogen di dalam larutannya. Pelarut yang dapat digunakan berdasarkan urutan kekuatan melarutkan cuplikan sampel. Yang pertama adalah air atau aqueous. Padatan dilarutkan dalam aqueous. Jika dalam keadaan dingin belum larut, maka bisa dipanaskan. Jika air belum mampu melarutkan cuplikan sampel, maka selanjutnya bisa kita gunakan HCl encer. Dilarutkan dalam HCl encer dalam keadaan dingin. Jika belum larut, maka bisa dipanaskan. Kemudian, kalau menggunakan HCl encer belum bisa larut, kita gunakan yang selanjutnya adalah HCl pekat. Dilarutkan dalam keadaan dingin, kalau belum larut, maka bisa kita lakukan pemanasan. Kalau menggunakan HCl pekat belum juga larut, kita gunakan pelarut yang selanjutnya yaitu HNO3 encer. Dilarutkan dalam keadaan dingin, kemudian kalau belum larut kita larutkan dalam keadaan panas. Kalau dengan HNO3 encer belum larut juga, maka selanjutnya kita gunakan HNO3 pekat. Dilarutkan dalam keadaan dingin, kemudian dilarutkan dalam keadaan panas. Jika HNO3 pekat belum juga dapat melarutkan sampel, maka yang selanjutnya kita gunakan pelarut dengan kekuatan melarutkan cuplikan sampel yang paling kuat, yaitu air aja atau campuran HCl dengan HNO3 3:1. Jadi pemilihan pelarut disesuaikan dengan kelarutan dari sampelnya. Bisa dicoba dari yang paling lemah dalam melarutkan yaitu air. Kalau tidak bisa, kita coba ke pelarut yang selanjutnya HCl encer. Kalau tidak bisa juga, kita coba ke pelarut selanjutnya sampai dipastikan bahwa cuplikan sampel padatannya itu dapat larut dengan sempurna. Nah, cuplikan dapat dilarutkan dalam keadaan dingin. Jadi tinggal ditambahkan pelarut dalam keadaan dingin. Namun, jika dalam keadaan dingin tidak bisa larut, maka dapat dibantu dengan pemanasan untuk mempercepat proses pelarutan. Jadi urutannya, gunakan air dingin, kemudian air panas. Kalau tidak bisa, gunakan HCl encer yang dingin, lalu HCl encer yang panas. Kalau tidak bisa, gunakan HCl pekat yang dingin, lalu kalau tidak bisa, gunakan HCl pekat yang panas, dan seterusnya. Jika digunakan pelarut HCl, ini ketentuannya ya, maka pelarut harus diuapkan sampai sebagian besar HCl-nya habis. Jika digunakan HNO3 atau air aja, HCl banding NO3 3:1, maka semua pelarutnya harus dihilangkan dengan cara menguapkan sampai larutannya itu hampir kering, lalu kita tambah dengan sedikit HCl, kemudian kita uapkan lagi sampai volumenya tinggal sedikit, lalu baru kita encerkan dengan aqueous. Jadi untuk HCl dan HNO3 dan juga air aja ini punya perlakuan khusus, bahwa pelarutnya kalau HCl harus diuapkan sebagian besar, kalau HNO3 atau air aja harus diuapkan sampai habis dulu, baru ditambah HCl, baru ditambah aqueous. Kalau air tidak perlu ada perlakuan khusus. Nah,
Larutan cuplikan sampel ini bisa mengandung berbagai macam kation, karena kation kan ada banyak sekali. Cara pemeriksaan kation secara sistematis bisa dibedakan menjadi 3 cara. Yang pertama, cara fosfat dari Remy. Yang kedua, cara Peterson. Dan yang ketiga, cara H2S. Di praktikum analisis jenis, kita gunakan cara H2S untuk mengklasifikasikan kation yang ada di dalam cuplikan sampel. Dalam cara H2S, kation diklasifikasikan menjadi 5 golongan berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reaksi. Reaksi yang digunakan di dalam metode H2S ada 4. Yang pertama asam klorida, yang kedua hidrogen sulfida, yang ketiga amonium sulfida, lalu yang keempat amonium karbonat. Sehingga kation dibedakan atas perbedaan dari reaksinya dengan klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. Penambahan reaksi setiap golongannya ada 1, 2, 3, 4 reaksi itu akan mengendapkan kation-kation yang ada di dalam golongan tersebut. Jadi nanti bisa kita sebut golongan asam klorida itu yang mengendap karena asam klorida. Lalu golongan hidrogen sulfida itu yang mengendap karena hidrogen sulfida. Kemudian golongan amonium sulfida itu yang mengendap karena amonium sulfida. Yang terakhir golongan amonium karbonat itu yang mengendap karena karbonat. Nah, ada juga golongan yang tidak mengendap dengan keempat reaksi tersebut. Nah, kemudian masing-masing golongan dapat dipisahkan, lalu dilakukan pemisahan kation-kation yang segolongan. Karena yang mengendap, misalnya kation golongan 1 yang mengendap karena asam klorida itu nanti juga ada beberapa kation, tidak hanya 1 tapi ada beberapa. Maka perlu dilakukan pemisahan kation-kation yang satu golongan, lalu kita identifikasi masing-masing kationnya. Nah, ini cara pemisahan kation dengan metode H2S. Nah, pertama kita ambil larutan contoh kurang lebih 5 mili, lalu ke dalamnya kita teteskan HCl2N. Jika ada endapan, maka penambahan HCl2N-nya diteruskan sampai dipastikan tidak terbentuk endapan lagi. Lalu kita saring. Kalau disaring berarti kan sekarang kita memisahkan antara endapan dan filtrat. Nah, endapannya ini kita sebut golongan HCl karena dia mengendap akibat penambahan HCl2N. Kemudian filtratnya ini kita beri reaksi berikutnya. Tadi setelah HCl reaksinya apa? Hidrogen sulfida. Oke. Nah, filtratnya ini tidak boleh mengeluarkan endapan lagi jika ditambah HCl2N. Maka ini kita tambah dengan HCl4N, kemudian dipanaskan, lalu dialiri dengan gas H2S selama 2 atau 3 menit. Misalkan kalian dapat filtratnya itu ada endapannya ataupun tidak, ini tetap diencerkan dengan labu takar sampai 100 ml pakai Aquades. Sampai keasamannya ini kurang lebih 0,2 N. Dicek pakai indikator metil lembayung. Kemudian larutannya sudah diencerkan, tadi dipanaskan, lalu dialiri H2S lagi selama 10 menit, kemudian disaring. Kalau filtratnya ini kita saring, berarti selanjutnya kita dapat endapan dan filtrat lagi. Ini kita dapatkan endapan dan filtrat lagi. Nah, endapannya karena tadi reaksi yang digunakan adalah H2S, dialiri H2S, maka endapannya ini kita sebut golongan H2S. Kemudian filtratnya kita tambah reaksi yang berikutnya. Nah, filtratnya tidak boleh mengeluarkan endapan lagi dengan penambahan H2S. Maka larutannya kita panaskan untuk menghilangkan H2S.
Bisa dicek dengan kertas PB asetat. Lalu kita tambah HNO3, kemudian dipanaskan lagi 2-3 menit, lalu ditambah dengan NH4Cl atau amonium klorida, lalu ditambah amonium hidroksida sampai bersifat alkalis. Kemudian kita tambah dengan amonium sulfida NH42S, kemudian dipanaskan, lalu kita saring. Kalau disaring berarti kita dapatkan lagi endapan dan filtrat. Oke, setelah disaring kita dapat endapan dan filtrat. Endapannya karena sebelumnya kan kita tambah dengan amonium sulfida, maka endapannya ini kita sebut golongan amonium sulfida. Kemudian filtratnya ini kita tambah reaksi yang terakhir. Reaksi yang terakhir apa? Apa tadi reaksi yang terakhir? Amonium karbonat ya. Nah, filtratnya itu tidak boleh mengeluarkan endapan lagi kalau kita tambah dengan amonium sulfida. Nah, larutannya kemudian kita kisatkan atau dipanaskan sampai volumenya menyusut kurang lebih 10 mili. Kemudian kita tambah dengan amonium hidroksida dan ini diganti ya, amonium karbonat harusnya NH42CO3 yang ini. Yang ini. NH42CO3 berlebihan, dipanaskan sebentar kurang lebih 60 derajat Celcius, kemudian kita diamkan 5 menit, lalu kita saring. Kita dapatkan lagi endapan dan filtrat. Nah, endapannya ini kita sebut golongan NH42CO3 atau golongan amonium karbonat. Filtratnya yang tidak mengendap, kita dapat filtrat, ini kita sebut golongan sisa. Atau yang tidak mengendap karena 4 reaksi awal tadi. Tidak mengendap karena HCl, tidak mengendap karena H2S, tidak mengendap karena amonium sulfida, dan tidak mengendap karena amonium karbonat, kita sebut sebagai golongan sisa. Nah, kalau kita buat skema pemisahan kation metode H2S, lebih sederhananya seperti ini. Larutan sampel yang ditambah dengan HCl encer, ini. Yang mengendap kita sebut golongan 1. Filtratnya kita tambah H2S. Yang mengendap kita sebut golongan 2. Filtratnya kita tambah amonium sulfida. Kemudian mengendap kita sebut golongan 3. Kemudian filtratnya lagi kita tambah dengan amonium karbonat. Endapannya kita sebut golongan 4. Filtratnya atau sisanya kita sebut golongan 5. Ini ya. Jadi golongan 1 itu juga kita sebut golongan HCl. Golongan 2 kita sebut golongan H2S. Golongan 3 kita sebut golongan NH42S. Golongan 4 kita sebut golongan NH42CO3. Golongan 5 kita sebut dengan golongan sisa. Kita jabarkan lagi masing-masing golongan kation. Kation golongan 1 ini ada 3, ada Pb2+, Hg22+, dan Ag+. Kation golongan 1 membentuk endapan dengan HCl encer yang semuanya berupa endapan berwarna putih. Pb2+ akan mengendap menjadi PbCl2 berwarna putih. Hg22+ akan mengendap menjadi Hg2Cl2 yang berwarna putih. Ag+ akan mengendap menjadi AgCl berupa endapan berwarna putih. Karena kesemua endapannya berwarna putih, maka perlu kita lakukan pemisahan dan identifikasi masing-masing kation golongan 1. Karena kalau putih kan kita susah membedakan yang mana sih yang Pb2+, mana sih Hg22+, dan yang mana sih Ag+. Nah, ini perlu kita lakukan identifikasi masing-masing kationnya. Nah, caranya ini ya. Endapan yang kita peroleh itu kan mungkin mengandung PbCl2, AgCl, dan Hg2Cl2. Nah,
Endapannya ini kita cuci di atas kertas saring dengan 2 ml HCl encer sebanyak 2-3 kali, lalu dengan air dingin, kemudian air cuciannya dibuang. Endapannya dipindahkan ke dalam gelas kimia kecil, lalu kita tambah dengan 15 ml Aquades, kemudian kita panaskan. Setelah dipanaskan, ini kita saring dalam keadaan panas. Maka akan kita dapatkan 2, residu atau endapan dan filtrat. Nah, kita bahas dulu filtratnya. Filtratnya ini mungkin mengandung PbCl2 karena PbCl2 larut dalam air panas atau larut dalam Aquades panas. Sedangkan Hg2Cl2 dan AgCl tidak larut dalam Aquades panas. Karena sebelumnya kan kita tambah 15 ml air dan dipanaskan. Maka kalau ada PbCl2, filtratnya ini mengandung PbCl2. Nah, filtratnya kemudian kita dinginkan. Kalau didinginkan biasanya nanti PbCl2-nya akan mengendap lagi. Karena kan dia larutnya di air panas. Kalau kita dinginkan berarti nanti dia mengendap lagi. Nah, lalu filtratnya ini kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bagi 3. Kemudian masing-masing kita tambah dengan reaksi yang berbeda. Pertama kita tambah dengan kalium kromat, yang kedua kita tambah dengan kalium iodida, lalu yang ketiga kita tambah dengan asam sulfat encer. Kalau filtratnya mengandung PbCl2, ketika ditambah K2CrO4 maka akan membentuk endapan PbCrO4 berwarna kuning. Kalau kita tambah asam asetat encer, endapannya ini tidak akan larut. Lalu, kalau filtratnya ini kita tambah dengan kalium iodida, akan terbentuk endapan berwarna kuning. Kalau kita panaskan, endapan kuningnya ini akan larut. Kalau didinginkan, maka dia akan kembali mengendap menjadi endapan kuning lagi. Lalu yang ketiga, kita tambah H2SO4 encer, maka akan terbentuk endapan putih PbSO4 yang larut dalam larutan amonium asetat. Jadi kalau kita tambah amonium asetat, PbSO4-nya ini larut. Nah, kalau filtratnya yang mungkin mengandung PbCl2, kita tambah dengan 3 reaksi ini menghasilkan warna yang sesuai, berarti di dalam filtratnya ini terkandung PbCl2. Kalau kita tambah dengan 3 reaksi K2CrO4, Ki, H2SO4, ini tidak memunculkan sesuai yang ada di sini. Jadi ditambah K2CrO4 tidak terbentuk endapan kuning, ditambah Ki tidak terbentuk endapan kuning, ditambah H2SO4 encer tidak terbentuk endapan putih. Berarti di dalam filtratnya itu tidak mengandung PbCl2. Jadi tergantung hasil analisis. Kalau ditambah K2CrO4 menghasilkan endapan kuning, ditambah Ki menghasilkan endapan kuning, ditambah H2SO4 menghasilkan endapan putih, berarti di dalamnya ada Pb. Kalau tidak menghasilkan endapan kuning dan endapan putih, berarti di dalamnya tidak ada Pb. Seperti itu cara menganalisisnya. Oke, kita lihat residunya atau endapannya. Nih. Tadi kan ada residu dan filtrat. Filtratnya sudah saya jelaskan mungkin mengandung PbCl2 dengan penambahan K2CrO4, Ki dan H2SO4. Nah, kita ke filtratnya nih. Ke endapannya, ke residu. Nah, residunya ini mungkin mengandung Hg2Cl2 dan AgCl. Endapannya kita cuci dengan air panas beberapa kali sampai air cuciannya tidak menghasilkan endapan. Jadi kita hilangkan semua Pb-nya yang mungkin ada di endapannya. Kita cek dengan K2CrO4. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada Pb di dalam endapannya, kita tambah 10-15 ml larutan amonium hidroksida 1:1 dalam keadaan panas ke endapannya itu yang mungkin mengandung Hg2Cl2 dan AgCl. Kalau sudah kita saring lagi, berarti sekarang kita dapatkan residu atau endapan dan filtrat.
Kita bahas dari residunya dulu, endapannya dulu. Kalau residu atau endapannya ini warnanya hitam, berarti dia mengandung Hg karena terbentuk HgNH2Cl, terbentuk kompleks HgNH2Cl akibat penambahan NH4OH 1:1. Kalau residunya itu warnanya bukan hitam, maka dia tidak mengandung Hg2 karena bukan HgNH2Cl yang terbentuk. Oke, kita lanjut ke filtratnya. Filtratnya ini mungkin mengandung AgNH32Cl karena ketika AgCl ditambah NH4OH maka dia akan membentuk kompleks yang larut. Kompleksnya yaitu AgNH32Cl. Dia larut, berarti kalau ada Ag di dalam kemungkinan dia ada di dalam filtratnya. Nah, filtratnya untuk mengecek adakah Ag di dalam, kita bagi dua. Nah, kita cek nih. Yang pertama, kita asamkan dengan HNO3 encer. Kalau menghasilkan endapan putih, berarti di situ ada endapan AgCl. Yang kedua, kita tambah dengan beberapa tetes Ki. Kalau menghasilkan endapan kuning muda, berarti di situ ada AgI. Nah, kalau filtratnya kita bagi dua, kemudian kita tambah dengan HNO3 menghasilkan endapan putih, kita tambah dengan Ki menghasilkan endapan kuning, berarti di dalam filtratnya ini terdapat Ag plus. Kalau filtratnya kita bagi dua, kemudian kita tambah dengan HNO3 tidak menghasilkan endapan putih, kita tambah dengan Ki tidak menghasilkan endapan kuning muda, berarti di dalam filtrat tidak mengandung Ag+. Begitu ya cara membedakannya. Jadi setelah kita lakukan analisis ini, berarti sekarang kita tahu di dalam endapan putih yang sudah diendapkan dengan HCl itu mengandung Pb2+ atau Ag+, atau Hg22+, atau ketiganya, atau hanya 2 di antara 3. Jadi caranya seperti ini. Kita lakukan semua prosedur ini untuk dapat membaca di dalam endapan putih itu terdapat kation apa sih? Pb2+ kah, Ag+ kah, Hg22+ kah, atau ketiganya, atau hanya 2. Nah, caranya seperti itu tadi. Lanjut. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi selama proses analisis kation golongan 1. Jadi yang pertama, kan kita endapkan dulu nih kationnya pakai HCl, maka kita dapatkan endapan putih semua dari AgCl, PbCl2 dan Hg2Cl2. Kemudian kita pisahkan. Nih, yang kedua kita pisahkan. Endapan PbCl2-nya larut dalam air panas, tapi dia membentuk kristal setelah dingin. Nah, karena endapan PbCl2-nya larut, berarti nanti dia diidentifikasi lebih lanjut dengan penambahan reaksi. Nah, sedangkan AgCl-nya ini larut karena penambahan NH4OH kan. Nah, si Ag-nya ini membentuk kompleks AgNH32Cl, membentuk kompleks, sedangkan endapan Hg2Cl2 oleh larutan amoniaknya ini diubah menjadi campuran merkurium 2 amidoklorida dan logam merkurium yang kedua-duanya merupakan endapan yang berwarna hitam. Jadi Hg2Cl2 ditambah 2NH3 dari penambahan NH4OH ini akan menjadi Hg dalam bentuk endapan S dan HgNH2Cl yang berupa endapan S solid yang berwarna hitam.
Nih, kemudian identifikasi dari PB dan Ag. Nih ya. PB2+ dari PbCl2 yang larut dalam air panas ini. Selanjutnya kan kita analisis tadi dengan penambahan kalium kromat, Ki dan H2SO4. Ini reaksinya. Pb2+ ditambah kalium kromat dia jadi PbCrO4 berupa endapan kuning. Pb2+ ditambah Ki dia menjadi PbI2 berupa endapan kuning. Lalu yang terakhir Pb2+ ditambah H2SO4 dia menjadi PbSO4 berupa endapan putih. Lalu untuk kompleks AgNH32Cl ini tadi ditambah dengan HNO3 sama Ki. Kalau ditambah HNO3 maka dia kompleksnya akan terpisah, kemudian Ag-nya itu akan membentuk AgCl berupa endapan putih. Kalau kompleks AgNH32Cl-nya kita tambah dengan Ki, maka dia juga akan mengendap menjadi Agi berupa endapan kuning. Oke. Kita lanjutkan lagi ke kation golongan 2. Kation golongan 2 ini ada banyak. Kalau golongan 1 tadi kan cuma 3. Kalau golongan 2 ini cukup banyak. Dia ada Hg2+, beda ya. Kalau yang golongan 1 tadi Hg2+, kalau golongan 2 Hg2+, beda. Kemudian Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Kation golongan 2 dapat membentuk endapan dengan penambahan hidrogen sulfida atau H2S dalam suasana asam mineral encer. Endapan yang terbentuk yaitu HGS warna hitam, PBS hitam, CuS hitam, CDS kuning, Bi2S3 coklat, As2S3 kuning, As2S5 kuning, Sb2S3 jingga, Sb2S2 jingga, SNS coklat, dan SNS2 kuning. Jadi cukup bisa dibedakan. Kemudian kation golongan 2 ini dibagi menjadi 2 subgolongan berdasarkan kelarutan endapannya yang diperoleh tadi. Ini endapan semua di dalam amonium polisulfida. Dibagi 2. Ada subgolongan tembaga, ini golongan 2A, dan subgolongan arsenik, ini golongan 2B. Kalau golongan 2A ini tidak larut dalam amonium polisulfida. Kalau golongan 2B ini larut membentuk garam-garam kation. Nah, garam-garam kation dari golongan 2B ini bersifat amfoter. Jadi oksida dari kation golongan 2B ini dapat membentuk garam baik dengan asam maupun basa. Semua sulfida dari golongan 2B larut dalam amonium sulfida, tidak berwarna kecuali SNS. Lanjut ke golongan 3. Sebelum golongan 3 ini diendapkan, perlu dilakukan pemeriksaan adanya ion-ion pengganggu seperti fosfat, oksalat, dan borat. Kalau ada ion-ion pengganggu, maka harus dihilangkan. Kation golongan 3 ini juga cukup banyak anggotanya. Ada CO2+, Ni2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cr3+, dan Al3+. Dapat membentuk endapan dengan penambahan amonium sulfida NH42S dalam suasana netral atau sedikit amoniakal, penambahan amoniak. Endapan yang terbentuk antara lain FeS hitam, AlOH3 putih, CrOH3 hijau, NiS hitam, MnS merah jambu, dan ZnS putih. Lalu untuk kation golongan 4 ini anggotanya hanya 3, Ca2+, Ba2+, dan Sr2+. Dapat mengendap sebagai karbonatnya dalam suasana netral atau sedikit asam dengan adanya amonium klorida. Jadi yang golongan 4 ini tadi masuk golongan karbonat ya, ditambah dengan amonium karbonat. Endapan yang terbentuk adalah BaCO3, CaCO3, SrCO3.
Semua endapannya berwarna putih. Jadi seperti kation golongan 1, ini perlu dilakukan pemisahan dengan cara penambahan reaksi garam logam alkali tanah, yaitu kromat, karbonat, sulfat, dan oksalat. Karbonatnya ini sudah membentuk menjadi endapan BaCO3, CaCO3, dan SrCO3, semuanya mengendap oleh karbonat berwarna putih. Berarti selanjutnya kita identifikasi masing-masing endapannya. Untuk Ba, kalau kita tambah dengan kromat, BaCrO4 ini hampir tidak larut dalam suasana asam asetat encer, sedangkan SrCrO4 dan CaCrO4 larut. Jadi kalau ingin melihat adanya Ba di dalam sampel, berarti kita larutkan endapannya ke dalam larutan kalium kromat. Ba-nya ini akan tetap berbentuk endapan berupa barium kromat, sedangkan Sr dan Ca dalam bentuk kromat dia larut. Jadi bisa kita bedakan, kalau kita tambah kalium kromat ada endapannya, berarti di situ ada Ba. Kalau kita tambah kalium kromat tidak ada endapannya, berarti di situ tidak ada Ba. Seperti itu. Lalu, penambahan larutan amonium sulfat jenuh dan dipanaskan, maka sebagian SrSO4 akan mengendap. Jadi kalau sampelnya itu ditambah amonium sulfat yang jenuh, kemudian kita panaskan, maka kalau muncul endapan itu berarti ada SrSO4. Kalau tidak muncul endapan berarti tidak ada SrSO4. Kemudian ion Ca2+ ini mudah diidentifikasi dengan mengendapkannya sebagai oksalat, kalsium oksalat. Kemudian kita uji lagi dengan uji nyala. Oke. Untuk kation golongan 5, ini anggotanya ada 4, Mg2+, NH4+, Na+, dan K+. Ini golongan sisa. Jadi kalau tidak larut karena HCl, H2S, amonium sulfida, dan amonium karbonat, ini berarti masuk ke golongan sisa atau golongan 5. Dapat diidentifikasi dengan reaksi-reaksi khusus atau uji nyala. Contohnya Mg2+ bisa diidentifikasi dengan penambahan reaksi natrium hidroksida, maka nanti akan membentuk magnesium hidroksida yang berupa endapan putih. Sekian untuk penjelasan analisis kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5.